Di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 2 saham blue chip drop, namun pertambangan terbang. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, saya akan membahas 4 saham yang menghasilkan kenaikan dan penurunan signifikan selama 1 minggu terakhir, yaitu HMSP, BBCA, Antam, dan Inco. Sebagai informasi, video ini merupakan satu topik baru di channel Baca Saham, di mana saya membahas saham yang mengalami kenaikan dan penurunan terbesar sepanjang 1 minggu. Rencananya, video seperti ini akan diupdate 1 minggu sekali, yaitu di hari libur bursa. Dengan mengevaluasi pergerakan harga seminggu terakhir, diharapkan bisa membantu Anda untuk membuat proyeksi ke depan, apalagi bagi mereka yang menganut konsep trading. Video ini murni dibuat berdasarkan grafik harga, tanpa melihat fundamental, kinerja keuangan, maupun valuasi harga wajar. Oh iya, harus diingat bahwa video ini bukan rekomendasi, dan setiap penjelasan yang saya bahas tidak ada jaminan kebenarannya. Apabila mengikuti video ini, Anda bisa profit tapi bisa juga rugi. Selalu disclaimer on ya, dan resiko investasi ditanggung Anda sendiri. Pertama, PT HM Sampurna atau HMSP. Saham ini dibuka dengan angka 1.520 pada hari Senin 22 Maret. Di hari Jumat, ditutup pada harga 1.375. Artinya, mengalami penurunan sekitar minus 9,54% dalam 1 minggu. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sell HMSP adalah sebagai berikut. 1 AK dengan harga rata-rata 1.420. 2 MS dengan harga rata-rata 1.392. 3 ZP dengan harga rata-rata 1.428. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham HMSP dengan harga di atas 1.400. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat HMSP ada di angka 1.320 dengan resisten 1.500. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy HMSP di angka 1.320. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya, dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang HMSP sepanjang minggu ini adalah sebagai berikut. Laba HMSP turun 37% pada tahun 2020. Kedua, PT Bank Sentral Asia atau BBCA. Saham ini dibuka dengan angka 33.200 pada hari Senin 22 Maret. Di hari Jumat, ditutup pada harga 32.075. Artinya, mengalami penurunan sekitar minus 3,39% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 31.500 sampai 33.600. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sell BBCA adalah sebagai berikut. 1 DX dengan harga rata-rata 32.097, 2 ZP dengan harga rata-rata 32.643, 3 KZ dengan harga rata-rata 32.361. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham BBCA dengan harga di atas 32.000. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat BBCA ada di angka 31.800 dengan resisten 33.500. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy BBCA di angka 31.800. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang BBCA sepanjang minggu ini, tidak ada informasi yang dapat disampaikan. Ketiga, PT Aneka Tambang atau Antam. Saham ini dibuka dengan angka 2.260 pada hari Senin 22 Maret. Di hari Jumat, ditutup pada harga 2.430. Artinya, mengalami kenaikan sekitar 7,52% dalam 1 minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 2.100 sampai 2.440. Adapun 3 sekuritas yang melakukan net buy Antam adalah sebagai berikut. 1 BK dengan harga rata-rata 2.257. Kedua MG dengan harga rata-rata 2.345. Dan ketiga BQ dengan harga rata-rata 2.286. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi akumulasi saham Antam dengan harga di atas 2.250.
Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat Antam ada di angka 2200 dengan resisten 2600. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy Antam di angka 2200. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya, dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang Antam sepanjang minggu ini, tidak ada informasi yang dapat disampaikan. Keempat, PT VL Indonesia atau Inco. Saham ini dibuka dengan angka 4.550 pada hari Senin 22 Maret. Di hari Jumat, ditutup pada harga 4.680. Artinya, mengalami peningkatan sekitar 2,86% dalam satu minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 4.270 sampai 4.690. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy Inco adalah sebagai berikut. 1 MS dengan harga rata-rata 4.632. Kedua RX dengan harga rata-rata 4.524. Ketiga YB dengan harga rata-rata 4.623. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi akumulasi saham Inco dengan harga di atas 4.500. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat Inco ada di angka 4.300 dengan resisten 4.800. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy Inco di angka 4.300. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang Inco sepanjang minggu ini adalah Inco catat laba 82 juta USD di tahun 2020. Demikianlah informasi pada video ini. Semoga memberikan pemahaman kepada kamu semua. Sebagai informasi, semua harga yang disebutkan dalam video ini mengacu dari data historis, statistik ataupun grafik. Tidak ada analisa fundamental atau valuasi yang dilakukan, sehingga saya pribadi tidak menentukan saham yang dibahas itu baik atau buruk secara fundamental. Begitu juga dengan valuasinya. Video ini murni membahas saham yang mengalami peningkatan dan penurunan terbesar selama seminggu, berdasarkan harga saham dengan tidak melakukan filter secara fundamental terlebih dahulu. Untuk itu, selalu utamakan analisa terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan ya. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa baca saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur money management dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, beda laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan Analyze Report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Janganlah bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Thank you.